Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? I do hope you are in good condition and happy situation. Well, students, today we are going to learn about the form of all tenses. But before that, let's begin these videos by reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, students, let me explain it by using bahasa. Okay. Kali ini kita akan mempelajari tentang nama tenses beserta semua rumus-rumus dari tensesnya. Ada yang sudah tahu ada berapa tenses yang kalian ketahui? Oke. Tenses terdiri dari 16 tenses. Nah, berdasarkan bentuk waktunya, tenses dibagi menjadi 4. Yang pertama bentuk present, yang kedua bentuk past, yang ketiga future, keempat past future. Dan berdasarkan bentuk kejadiannya, tenses juga dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama simple, continuous, perfect, dan juga perfect continuous. Sehingga 4 bentuk waktu dan 4 bentuk kejadian ini ketika kita gabungkan akan membentuk 16 nama tenses. Oke, sekarang kita coba untuk menentukan 16 nama tenses tersebut. Untuk tenses yang pertama, kita gabungkan antara bentuk waktu present ini dengan 4 kejadian. Sebuah contoh di sini, present kita gabungkan dengan simple yang nantinya akan menjadi nama tenses simple present. Yang kedua, bentuk waktu present kita gabungkan dengan continuous sehingga akan membentuk nama tenses present continuous. Kita lanjutkan tenses yang nomor 3, gabungan antara present dan perfect sehingga terbentuklah nama tenses present perfect. Selanjutnya, present perfect continuous adalah tenses nomor 4. Sekarang kita lanjutkan bentuk waktu past. Masih sama, yaitu kita gabungkan dengan bentuk kejadiannya. Tenses nomor 5 berarti memiliki nama simple past. Kita gabungkan lagi bentuk waktu past dengan kejadian yang B. Akan membentuk nama tenses past continuous. Tenses nomor 7 adalah past perfect. Nomor 8 past perfect continuous. Tenses nomor 9 gabungan antara future dengan bentuk kejadiannya menjadi simple future. Tenses nomor 10 future continuous. Tenses nomor 11 future perfect. Tenses nomor 12 future perfect continuous. Tenses nomor 13 simple past future. Tenses nomor 14 past future continuous. Tenses nomor 15 adalah past future perfect. Dan tenses nomor 16 yang terakhir adalah past future perfect continuous. Nah, jadi dari 4 bentuk waktu dan 4 bentuk kejadian ini kita bisa menggabungkan sehingga terbentuklah 16 nama tenses. Nah, jadi tanpa kalian menghafalkan semua nama-nama tenses ini, namun ketika kalian hafal dengan 4 bentuk waktu dan 4 bentuk kejadian ini, kalian pun sudah bisa menentukan 16 nama tenses tersebut. Oke, jadi untuk nama-nama tensesnya tidak perlu kalian hafalkan nama-namanya, cukup kalian hafalkan 4 bentuk waktu dan 4 bentuk kejadian.
Setelah itu kalian gabungkan sehingga akan terbentuk 16 nama tenses yang ada di sini. Oke, sekarang kita lanjutkan tentang rumus dari setiap nama tenses ini. Sebelum kita masuk pada bagaimana cara menentukan rumus tensesnya, yang pertama kita akan mempelajari tentang kata kerja terlebih dahulu. Seperti yang kita ketahui, kata kerja dibagi menjadi 4. Ada verb 1, verb 2, verb 3, dan juga verb ing. Nah, dari keempat kata kerja ini, mereka pun juga sudah memiliki ciri masing-masing. Mereka digunakan untuk tenses apa saja. Nah, ketika verb 1, dia digunakan untuk tenses-tenses yang memiliki nama tenses simple. Nah, jadi dalam 16 tenses tersebut ada 4 nama tenses yang mengandung unsur simple. Nah, kesemuanya itu menggunakan verb 1 kecuali simple past. Simple past pada kalimat positif dia menggunakan verb 2. Nah, jadi dari keempat tenses tersebut kecuali simple past mereka menggunakan verb 1. Dan khusus untuk simple past kalimat positif dia menggunakan verb 2. Jadi verb 2 ini tercipta hanya untuk kalimat simple past positif saja. Untuk negatif dan interrogatifnya kembali lagi menggunakan verb 1. Lanjut, untuk verb 3-nya digunakan untuk tenses-tenses yang mengandung unsur perfect. Verb ing kita gunakan untuk tenses-tenses yang mengandung unsur continuous. Nah, lanjut, kita mempelajari tentang auxiliary atau kata kerja bantu. Nah, auxiliary itu dibagi menjadi 3. Ada 3 anggota auxiliary, yaitu 3D atau to do, 3H, dan juga to be. Nah, anggota-anggota dari 3D di sini mereka hanya muncul pada kalimat negatif dan interrogatif saja. Untuk kalimat positif dia tidak muncul. Nah, apa saja anggota dari 3D ini? Yang pertama ada do atau does. Do digunakan untuk subjek jamak, does digunakan untuk subjek tunggal. Yang selanjutnya ada did. Nah, apa perbedaan antara penggunaan do does dan juga did? Do does ini digunakan untuk tenses bentuk present. Did digunakan untuk bentuk past atau lampau. Lanjut pada 3H. 3H anggotanya apa saja? 3H ini anggotanya ada have has untuk bentuk present dan juga had untuk bentuk past. Lanjut pada anggota auxiliary to be ada is, am, are untuk bentuk present dan juga was, were untuk bentuk past. Nah, masih ada beberapa anggota auxiliary to be yang tidak saya tulis di sini, ada be dan juga being yang tidak saya tulis di sini. Nah, di sini ada tanda kurung S. Makna S di sini adalah simple. Nah, berarti pasangan tenses-tenses yang mengandung simple yang menggunakan verb 1 nantinya akan menggunakan auxiliary 3D ketika dalam kalimat negatif dan interrogatif. P di sini bermakna perfect. Nah, bisa kita artikan bahwa setiap tenses perfect ini nanti akan menggunakan 3H, have, has, ataupun had, dan pasangannya menggunakan verb 3. Auxiliary to be di sini ada kata huruf C yang bermakna continuous. Memiliki makna bahwa setiap tenses yang mengandung unsur continuous nanti menggunakan auxiliary to be dan menggunakan verb ing.
Jadi sebelum kita masuk pada rumus tensesnya, yang pertama yang harus kalian pahami adalah bentuk kata kerja dan juga auxiliary. Ketika kalian sudah paham penggunaan kata kerja dan juga auxiliary ini, insya Allah kalian pun juga nantinya bisa menentukan rumus dari ke-16 tenses tersebut. Baik, langsung kita mulai. Saya akan membuat sebuah diagram di sini, membuat sebuah kolom. Yang pertama dari bentuk waktu, seperti yang kita ketahui bahwa bentuk waktu tenses itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah bentuk present, bentuk past, future, dan juga past future. Nah, dalam tenses-tenses yang menggunakan future nanti, semua rumusnya pasti ada tambahan auxiliary will atau shall. Dan untuk past future, semua rumusnya nanti menggunakan tambahan rumus would atau should. Oke, kita lanjutkan. Berdasarkan bentuk kejadiannya, tenses dibagi menjadi 4 juga, yaitu simple, continuous, perfect, dan juga perfect continuous. Nah, semua tenses yang mengandung unsur simple seperti yang saya sampaikan tadi, semua tenses yang mengandung unsur simple menggunakan kata kerja bentuk ke-1 atau verb 1 kecuali simple past. Setiap tenses yang mengandung unsur continuous nantinya akan menggunakan auxiliary to be dan menggunakan verb ing. Setiap tenses yang mengandung unsur perfect semuanya menggunakan 3H plus verb 3. Semua tenses yang mengandung unsur perfect continuous menggunakan 3H plus been plus verb ing. Nah, 3H ini adalah anggota 3H, to be ini adalah anggota to be-nya. Nah, jadi nanti kita tentukan 16 tenses ini dilihat dari kata kerja dan juga auxiliary-nya. Nah, sebelum kita membuat atau menentukan rumus dari setiap tensesnya, kalian bisa pause dulu sampai di sini dan kalian catat terlebih dahulu tentang kata kerja, auxiliary, dan juga ciri-ciri dari setiap rumusnya. Ketika simple kita menggunakan verb 1, ketika continuous kita menggunakan auxiliary to be plus verb ing, ketika perfect kita menggunakan 3H plus verb 3, ketika perfect continuous kita menggunakan 3H plus been plus verb ing. Jadi kalian tulis terlebih dahulu sehingga nanti ketika kita dalam pembuatan rumusnya ini nanti kalian pun juga bisa mengikuti pembuatan rumus dari setiap tenses tersebut. Oke. Baik. Langsung kita mulai dari tenses yang pertama, yaitu simple present. Nah, ini tenses nomor 1, yaitu simple present. Rumusnya yaitu subject plus verb 1. Jadi subject plus verb 1 plus object. Nah, oke. Karena simple, kita langsung menggunakan verb 1. Lanjut tenses yang kedua, yaitu present continuous. Present continuous kita menggunakan auxiliary to be plus verb ing. Auxiliary to be apa yang kita gunakan? Karena di sini berbentuk present, maka kita menggunakan auxiliary to be is mr. Sehingga terbentuklah rumus subject plus is mr auxiliary to be-nya plus verb ing. Oke, kita lanjutkan tenses yang nomor 3. Tenses nomor 3 yaitu present perfect. Present perfect, semua perfect menggunakan 3H dan perfect juga menggunakan verb 3. 3H apa yang kita gunakan? Ada have has, ada had. Karena di sini bentuk present, maka kita menggunakan have has plus verb 3. Sehingga
terbentuklah rumus tenses present perfect, yaitu subject plus have atau has plus verb 3. Lanjut tenses yang nomor 4, yaitu present perfect continuous. Perfect continuous selalu menggunakan 3H plus been plus verb ing. 3H di sini yang kita gunakan karena dalam bentuk present maka kita menggunakan have atau has. Sehingga terbentuklah rumus tensesnya, yaitu subject plus have atau has plus been plus verb ing. Nah, jadi kita sudah bisa menentukan 4 rumus tenses dimulai dari simple present, present continuous, present perfect, dan present perfect continuous. Nah, oke. Kalian pahami terlebih dahulu tentang 4 tenses ini sebelum kita masuk dalam tenses yang selanjutnya, tenses nomor 5, yaitu simple past. Oke. Kita lanjutkan tenses yang nomor 5, yaitu simple past. Nah, simple past di sini karena di sini tertulis verb 1, namun pengecualian untuk simple past dia menggunakan verb 2, sehingga rumus tenses simple past di sini menjadi subject plus verb 2. Nah, jadi verb 2 di sini tercipta hanya untuk kalimat simple past positif saja. Kita lanjutkan tenses yang nomor 6, past continuous. Setiap continuous menggunakan auxiliary to be plus verb ing. Apakah auxiliary to be-nya kita menggunakan is mr? Tidak. Kenapa? Karena di sini past. Ketika past, maka auxiliary to be yang kita gunakan adalah was, were. Nah, sehingga terbentuklah rumus dari past continuous, yaitu subject plus was atau were plus verb ing. Oke, kita lanjutkan tenses yang nomor 7. Tenses nomor 7 adalah past perfect. Perfect menggunakan 3H plus verb 3. Nah, karena past maka kita menggunakan 3H yang had. Sehingga terbentuklah rumus subject plus had plus verb 3. Nah, yang atas menggunakan have has karena dalam bentuk present, yang bawah kita menggunakan had karena menggunakan dalam bentuk past. Lanjut tenses nomor 8, past perfect continuous. Perfect continuous menggunakan 3H plus been plus verb ing. Terbentuklah rumus past perfect continuous, yaitu subject plus had plus been plus verb ing. Nah, perbedaannya hanya pada has berubah menjadi had. Oke, kita sudah bisa membuat rumus tenses atau menentukan rumus tenses dari tenses nomor 1 sampai tenses nomor 8. Kita lanjutkan tenses yang ke-9, yaitu simple future. Nah, pada tenses future ini semuanya nanti menggunakan tambahan auxiliary will atau shall. Simple future, future continuous, future perfect, dan juga future perfect continuous nanti semuanya akan ada tambahan auxiliary will atau shall. Oke, untuk memperjelasnya, mari kita langsung masuk pada rumus dari tenses yang nomor 9, yaitu simple future. Rumus tenses simple future yaitu subject plus will, penanda dari future, plus verb 1. Rumus tenses yang nomor 10 yaitu subject plus will, penanda dari future, plus be. Be di sini adalah penanda dari auxiliary to be plus verb ing. Nah, jadi kita menggunakan tambahan auxiliary be di sini. Ketika dalam present continuous kita menggunakan is mr,
Ketika dalam past continuous kita menggunakan was were, ketika dalam future dan past future continuous nantinya kita menggunakan tambahan auxiliary to be plus verb ing. Pada future perfect, rumusnya menjadi subject plus will sebagai penanda future, have sebagai penanda perfect, dan menggunakan verb 3. Nah, pada future perfect, auxiliary yang digunakan hanya have. Meskipun subjeknya tunggal ataupun subjeknya jamak, semuanya menggunakan auxiliary have. Nah, jadi rumus dari future perfect semuanya menggunakan will have. Tidak ada yang menggunakan has atau bahkan menggunakan had. Nah, begitu pula dengan rumus future perfect continuous. Di sini kita mengandung unsur 3H dan 3H yang kita gunakan juga sama, yaitu hanya have saja. Subject plus will plus have plus been plus verb ing. Nah, untuk tenses past future sebenarnya sama seperti tenses future. Bedanya hanya will berubah menjadi would. Nah, kita lihat rumus tenses yang nomor 13. Subject plus would plus verb 1. Bedanya hanya will berubah menjadi would. Lanjut, subject plus would plus be plus verb ing. Subject plus would plus have plus verb 3. Dan tenses yang terakhir yaitu subject plus would plus have plus been plus verb ing. Nah, jadi perbedaan antara future dengan past future pada rumus adalah dari will berubah menjadi would. Untuk penggunaan kata kerja dan auxiliary yang lainnya semuanya sama. Di sini sama-sama menggunakan be, di sini sama-sama menggunakan have, di sini sama-sama menggunakan have been. Nah, oke. Nah, kita sudah bisa menentukan 16 rumus tenses dilihat dari setiap ciri-ciri tenses tersebut. Kita bisa melihat bahwa semua tenses yang mengandung unsur nama simple semuanya menggunakan verb 1 kecuali tensesnya simple past. Dia menggunakan verb 2. Untuk yang lainnya semuanya menggunakan verb 1. Untuk tenses-tenses yang mengandung unsur nama continuous semuanya menggunakan verb ing. Nah, jadi semua tenses yang mengandung nama continuous semuanya menggunakan verb ing dan diawali oleh auxiliary to be. Is, am, are, was, were, be, dan juga been itu masuk dalam auxiliary to be. Setiap tenses perfect pasti menggunakan kata kerja bentuk ketiga. Semuanya menggunakan verb 3. Dan diawali oleh 3H. Entah itu menggunakan hanya have saja, atau have has, atau had. Untuk tenses-tenses yang mengandung unsur nama perfect continuous, semuanya menggunakan rumus 3H plus been plus verb ing. Nah, di semuanya menggunakan verb ing. Dan diawali oleh 3H plus been. Ada been juga di sini. Dan diawali oleh 3H. Ketika dalam perfect kita menggunakan have has, ketika dalam past kita menggunakan had, ketika dalam future dan past future kita hanya menggunakan have saja. Nah, oke ya. Jadi ini adalah bagaimana cara menentukan rumus tenses dilihat dari nama tensesnya. Oke. Baik, anak-anakku, sekarang kita coba untuk masuk pada latihan penentuan
nama tensesnya. Saya akan menyediakan beberapa tenses beberapa kalimat yang nantinya kalian tentukan masuk dalam tenses apakah kalimat tersebut. Kalimat yang pertama, the boy would have been studying English. Tenses apakah ini? Kita lihat terlebih dahulu dari ciri-ciri kalimatnya. Di sini kita menemukan have been studying. Tenses apa yang menggunakan rumus 3H plus been plus verb ing? Oke. Tenses yang menggunakan 3H plus been plus verb ing adalah perfect continuous. Nah, apakah di sini present perfect continuous, past perfect continuous, future perfect continuous, atau past future perfect continuous? Di depan kita menemukan would, dan would ini adalah ciri dari past future. Sehingga the boy would have been studying English adalah kalimat yang menggunakan tenses past future perfect continuous. Kita lanjutkan pada kalimat yang kedua. My friends are playing football. Tenses apakah ini? Kita lihat di sini kita bertemu dengan are playing. Auxiliary to be plus verb ing adalah ciri dari tenses continuous. Nah, are di sini merupakan auxiliary to be miliknya present, sehingga my friends are playing football adalah tenses dari present continuous. Lanjut, kalimat yang ketiga ada my sister will have done my homework. Kita bertemu dengan have done, yaitu 3H plus verb 3. Ini merupakan ciri dari tenses perfect. Dan kita bertemu dengan will. Will ini adalah ciri dari tenses future. Sehingga my sister will have done her homework adalah kalimat yang menggunakan tenses future perfect. Kita lanjutkan pada kalimat yang terakhir, yaitu Ronnie went to Surabaya. Tenses apakah ini? Kita bertemu dengan when. When ini adalah verb 2 atau bentuk kedua dari go. Tenses apa yang menggunakan verb 2? Satu-satunya tenses yang menggunakan verb 2 adalah tenses simple past. Nah, jadi Ronnie went to Surabaya adalah kalimat yang menggunakan tenses simple past. Oke ya. Di cara penentuan nama tensesnya kita lihat pada kalimat tersebut, ciri-ciri dari kalimatnya. Kita lanjutkan pada latihan yang selanjutnya, yaitu rubah dalam tenses yang berbeda. Saya menyediakan satu kalimat, yaitu we eat rice. Rubahlah kalimat ini menjadi tenses present perfect continuous. Kita tahu bahwa perfect continuous memiliki ciri menggunakan 3H plus been plus verb ing. Nah, kita tulis terlebih dahulu subjeknya, setelah itu kita masukkan rumusnya 3H plus been plus verb ing. 3H ada have, has, dan juga had. Berhubung di sini dalam bentuk present, sehingga kita hanya menggunakan have, has. Karena subjeknya jamak, sehingga kita menggunakan have plus been plus verb ing plus object. Nah, dari eat berubah menjadi eating karena menggunakan verb ing. Yang kedua, rubahlah kalimat yang sama, yaitu masih we eat fried rice, menjadi tenses future continuous.
Kita tahu future menggunakan tambahan auxiliary will dan continuous menggunakan to be plus verb ing. Kita tulis kalimatnya we eat fried rice dalam future dalam future continuous berubah menjadi we will be eating fried rice. Will sebagai penanda future, to be plus verb ing sebagai penanda continuous. Masih pada kalimat yang sama, yaitu we eat fried rice, kita rubah menjadi past perfect. Perfect menggunakan 3H plus verb 3. Kita tulis subjeknya we, setelah itu 3H plus verb 3. 3H-nya ini menggunakan have, has, atau had. Karena dalam bentuk past, maka kita menggunakan had. Jadi perubahannya menjadi we had eaten fried rice. It berubah menjadi eaten karena verb 3. Masih pada kalimat yang sama, we eat fried rice yang kita rubah menjadi simple past future. Nah, simple seperti yang kita ketahui menggunakan verb 1, past future menggunakan would. Sehingga kalimatnya berubah menjadi we would eat fried rice. Nah, jadi dari nama tenses tersebut kita pun juga bisa menentukan bagaimana bentuk kalimatnya. Oke ya. Baik anak-anakku sekalian, yang perlu kalian pahami adalah ciri-ciri dari setiap tenses tersebut. Ada 4 bentuk waktu dari tenses, yaitu bentuk present, past, future, dan past future. Dari bentuk kejadiannya ada simple, continuous, perfect, dan juga perfect continuous. Gabungkan dari kedua tersebut, dari bentuk waktu dan juga kejadiannya, maka terbentuklah 16 tenses. Nah, dari 16 nama tenses tersebut pun juga kita bisa melihat bagaimana cara menentukan rumus dari setiap tenses tersebut. Nah, jadi tidak perlu kalian menghafalkan semua rumus tenses dari mulai tenses nomor 1 sampai nomor 16, tapi ketika kalian memahami penggunaan kata kerja dan penggunaan auxiliary-nya saja, insya Allah kalian sudah bisa menentukan rumus dari setiap tenses tersebut. Nah, oke ya. Demikian pembahasan materi tenses pada video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dengan mudah kalian terima dan kalian pahami. Apabila masih ada yang kesulitan dalam penentuan rumus tenses, kalian bisa menghubungi atau kalian bisa mendiskusikannya melalui grup Telegram yang sudah pernah kita buat. Demikian dari saya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.